sama Kiai Imad itu menuduh ya. Ini udah masuk pasal penuduhan UU ITE nih. Dr. Hanifah adalah tokoh fiktif. Jadi kalau dia pinter tuh ya, Kiai Imad diserang lah, tongolin lah tuh Dr. Hanifahnya tuh yang asli tuh ya. Dan nih ada loh orang ini Dr. Hanifahnya nih. Nah itu tak Kiai Imad tuh bisa masuk penjara. Ceramah Bang Haji Romai Rama memupuskan perang saudara antar pribumi. Wih gila, keren banget ya. Keren. Kemarin barusan gue nonton ceramahnya Bang Haji Romai Rama. Yang gue panggil Bang Haji biar akrab. Karena emang dari dulu kan kenalnya Bang Haji Satria bergitar. Sekarang ganti nama Satria berpodcast ya. Jadi Bang Haji Romai Rama itu menjelaskan secara detail bahwa dia itu tuh dulunya tuh muhibin nih, muhibin sejatinya. Jadi dia tuh muhibin tuh dari saat masih muda. Dan kita tahu dari dulu juga Bang Haji Romai Rama tuh kalau ada apa tuh yang ngebelain tuh di depannya tuh tetap Habib Rizik Syihab gitu. Sampai waktu Bang Haji itu perang sama Inul tuh dibelain sama Rizik Syihab, dan Rizik Syihab itu ngeluarin kata-kata kotor terhadap Gus Dur ya. Karena waktu itu tuh Inul tuh dibelain sama Gus Dur. Jadi Gus Dur itu buta mata, buta hati. Kalau Inul goyang emang dia ngeliat, unyil gitu kan. Waktu itu tuh dia nganggep tuh Kiai Imad itu tuh sujon sama Kiai Imad. Ini orang siapa sih ini? Ini orang nih PKI apa siapa sih ini? Kok dia kok tega banget ini cucunya Nabi yang asli gitu ya, bahwa dia tuh bilang Alawi itu adalah cucu palsu. Akhirnya Bang Haji itu mempelajari dan akhirnya tuh ketemu lah sama guru gembul pertamanya. Waktu itu guru gembul tuh pengen ngebahas masalah Vina. Akhirnya nggak sengaja Bang Haji itu tuh nanya masalah Habib. Ternyata dijelasin sama guru gembul tuh secara teknis. Dan karena Bang Haji itu otaknya cerdas ya, cerdas lah, kalau nggak cerdas nggak mungkin lah melahirkan karya-karya tuh yang terlalu fenomenal sampai sekarang. Dia itu kan bapaknya rajanya dangdut gitu. Dan emang karya-karyanya itu abadi. Sampai beliau itu ntar meninggal juga kita pasti nyanyiin lagunya gitu. Jadi kalau harimau mati meninggalkan belang, Bang Roma mati meninggalkan lagunya gitu. Jadi lagunya akan tetap abadi. Nah nggak lama dia tuh ditelepon sama Habib Rizik Syihab tuh. Ditelepon, jadi asistennya nelpon, Bang Haji ini Habib Rizik mau nelpon nih, mau ngomong nih, mau nyemprot ente gitu. Emang siapa dia mau nyemprot gue gitu. Akhirnya tuh Bang Haji tuh telepon sama Habib Rizik, ente kalau ini jangan ngundang blok sono juga dong, blok sini juga diundang dong. Tuh Rumail Abbas, nggak usah Rumail Abbas yang gue undang, semuanya gue undang. Kalau bisa lu juga datang, Abah Lutfi juga datang. Terus Taufik Assegaf juga datang. Nah ternyata Taufik Assegaf itu tuh kagak berani datang ya. Jadi apa yang dia tuduhin ke Kiai Imad tuh akhirnya berbalik semua tuh ke dia tuh. Waktu itu Kiai Imad itu tuh dilarang datang waktu acara debat Banten ya. Debat sama tukang kue pancong ya, bukan levelnya Kiai Imad lah ya. Tapi waktu itu kan pernah Kiai Imad tuh debat sama Rumail Abbas tuh di pada Suka TV. Akhirnya Rumail Abbas itu di-kick. Kalau skor mah tuh skor Afrika ya, kalau gue bilang 9-0 kali itu ya. Lebih lah 30-0 lah ya. Itu Kiai Imad itu dibilang Al-Kaburi. Wah Imad Al-Kaburi. Yang Al-Kaburi sebenarnya itu ketua Robito Alawiyah ya. Kagak pernah mau datang tuh, diajak debat tuh kagak pernah mau datang gitu. Karena emang ya kalau menurut gue tuh kapasitas keilmuannya tuh tolol ya, gue bilang ya. Hukum fikih aja dia itu masih ngaco ngomongnya. Dan emang dia itu tuh beberapa kali tuh mengintimidasi ya. Nah sekarang tuh yang lagi rame tuh si Taufik Assegaf itu mengintimidasi agar batalnya pernikahan antara Kiai Sidogiri dengan Sarifah dari Madura. Lagi rame nih sekarang nih, Ini otaknya di belakangnya itu juga. Karena emang orang-orang itu tuh manusia bangsat ini nih, anjing-anjing Yaman ini nih rasis banget, orang rasis banget gitu. Beberapa kali kan si Taufik Assegaf tuh ada Kiai itu, udah dia bukan siapa-siapa, begini. Makanya maaf aja, kagak pantas dia dipanggil dengan nama Pak. Ya udah panggil nama aja tuh udah paling bagus ya, Pik. Gitu ya. Akhirnya tuh Romai Rama tuh pengen ngedatengin Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya dan Habib Taufik. Dan Habib Taufik itu tuh udah bikin surat nggak bisa datang gitu. Sekarang
targetnya Bang Haji Roma Irama itu tuh mendatangkan Habib Rizik dan Habib Lutfi bin Yahya. Dan di ceramah itu juga Bang Haji Roma itu bilang sama pribumi itu yang masih mendukung dia itu, ente Muhyiddin lewat sama gue, gue mah Muhyiddin dari muda. Kalau dia mau dilanjutin lagi ceritanya, berapa banyak banda gue tuh udah diisep sama yang namanya Habib tuh. Tuh kalau nggak percaya tanya tuh, gue kan kontak batin tuh sama Bang Haji Roma Irama. Bang Haji kan sering, iya ini orang nih anjing nih suka ngisep harta gue juga nih orang ini gitu. Mungkin nggak mungkin sih. Orang dia tuh akrab banget kan sama yang namanya Habib. Bahkan Bang Haji itu tuh pengen dibaalawikan, dia tuh ngaku sendiri. Dan gue salut ya sama dia tuh. Kita mesti contoh lah Bang Haji bahwa hidup itu mesti punya prinsip, ya kan? Kata Pak Kiai itu tuh, orang bijak itu tuh urusannya itu bener sama salah tuh. Tapi kalau bajingan itu urusannya menang sama kalah gitu. Nah kalau gue lihat sih Robito Alawiyah ini, Alawi itu tuh bajingan nih. Dia tuh nggak mau kalah. Dia sekarang lagi menyusun strategi menang apa kalah. Dia itu sekarang lagi gencang-gencangnya bikin iklan tuh ya. Ada 2 Alawi dan 1 jin pribumi tuh tak dibahas sama Kiai Imad. Tapi Kiai Imad itu nggak mau ngebahas wifi-nya, tapi dia ngebahas aktor intelektual di belakang pembuatan iklan tersebut gitu. Sama Kiai Imad itu menuduh ya. Ini udah masuk pasal penuduhan UU ITE nih. Dr. Hanifah adalah tokoh fiktif. Jadi kalau dia pinter tuh ya, Kiai Imad diserang lah, tongolin lah tuh Dokter Hanifahnya tuh yang asli tuh ya. Dan nih ada loh orang ini Dokter Hanifahnya nih. Nah itu tak Kiai Imad tuh bisa masuk penjara. Tapi kalau misalnya Dokter Hanifahnya itu kagak ada, itu tokoh fiktif apa segala macam, kita tuh udah tahu bahwa dia tuh keren, emang tukang bohong gitu, tukang bohong dan tukang bikin narasi gitu, bahlul. Jadi bener kata Bang Haji Roma Irama, dia bikin makam hampir ribuan, diklaim ada makamnya Alawi semua gitu. Padahal ternyata makam palsu sekarang dibongkar. Terus Bang Haji Roma Irama juga ngundang Profesor Anhar Gonggong tuh. Akhirnya ditanyain itu semua dan jawaban Profesor Anhar Gonggong tuh cuma satu, bohong gitu. Jadi sekelas Profesor Anhar Gonggong itu tuh, yang di ahli sejarah Indonesia tuh tahu detail tuh tentang sejarah Indonesia itu, dia berkata bohong. Emang kan rasnya Balawi itu didatengin sama Belanda tuh dari Yaman itu tuh, untuk mengintimidasi orang-orang pribumi agar tidak ada yang namanya pemberontakan. Karena waktu itu tuh Belanda itu memonopoli perdagangan di Indonesia. Jadi prinsip Belanda God Glory dan Gospel dan prinsip ekonominya itu diterapkan benar-benar di sini. Membeli barang dengan semurah-murahnya, menjual dengan setinggi-tingginya. Kita kan diajarin kan tuh waktu SMP tuh kayak begitu ya. Oikonomos dari Yunani. Jadi caranya begitu gini. Jadi kalau ada pribumi yang masih ngebelain Balawi, lu tuh mental inlander tuh, lu mental budak tuh, lu mental budak, bebas lah dari keterbudakan. Dan Bang Haji Roma Irama tuh pengaruhnya tuh gede banget ya. Muhyiddin Ba'alawi itu yang garang-garang, yang ganas-ganas itu rata-rata tuh pecintanya Haji Roma Irama gitu. Dengan dia kayak begini, dia punya prinsip, dan tetap Bang Haji Roma Irama tuh ya nanti misalnya beliau udah meninggal tuh haruslah dipertimbangkan dia itu menjadi pahlawan nasional, ya, salah satu pahlawan nasional. Kenapa gue bilang dia menjadi salah satu pahlawan nasional? Salah satu orang yang berani membongkar ini semua gitu, pemalsuan menasab, pemalsuan kuburan, pemalsuannya apa segala macam, yang akan menghentikan bahwa dia itu akan mengimperialis kita tuh, bahwa Yahudi itu akan menyerang Indonesia tuh, yaitu salah satunya ya dia gitu. Ini gitu aja dari gue. Semoga Bang Haji lebih ganas lagi, lebih sangar lagi, dan membuat Habib Unyal dan kawan-kawan nyalinya jadi ciut kayak kerupuk kena air gitu ya. Jadi gitu ya dari gue Bang Zaini. Oh ya nanti mudah-mudahan ada
ada channel Mas Tommy itu ya, bukan budak Yaman, pengen live sama gue nanti, ntar gue jadwalin lah kapan bisa live-nya gitu. Jadi nanti gue pengen ngangkat nih orang-orang Indonesia tuh yang berani-berani gitu ya, bukan dari kalangan, jadi dari kalangan anak jalanan, dari kalangan orang biasa aja. Kemarin gue udah live juga tuh sama Mas Rajib tuh, exhibit gitu ya. Jadi kalau dia ngomong tuh ya, wah anjing, entot, apa segala macam mau di podcastnya. Tapi pas dia ngobrol sama gue, ya Allah nih orang nih cerdas banget tuh, tata bahasanya ini banget. Pas gue tanya, kenapa sih bang lu ngomongnya kasar banget sama Habib gitu? Karena belum ada orang bang yang berani ngata-ngatain, ngebalikin mulut-mulutnya dia tuh yang kotor bang, harus ada. Wah jadi ya itu, jadi emang Allah kadang-kadang ngebales mulut dia tuh dari orang-orang tuh yang unpredictable gitu, yang tidak dituga-duga gitu ya. Jadi gitu ya dari gue Bang Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.